Cie, 2, 3. Dan sana sadanya, jangan lupa sebelum tonton video ko, tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya dan sana bisa menonton video-video terbaru dari kami. Komen serta share ke kawan-kawan ya. Intip keindahan Nagari Koto Baru Sumbar, banyak rumah gadang dan masjid tua. Halo Sobat Kabar Rantau, jumpa lagi dengan kami. Semoga kalian sehat selalu ya. Tidak ada habisnya kita membahas Ranah Minang. Dalam episode kali ini kami akan mengajak Sobat semua jalan-jalan ke Nagari Koto Baru, Sumatera Barat. Sebelum lanjut, like dulu dong, komen, subscribe dan share. Terima kasih. Kita eksplor lagi Sumatera Barat Sobat. Selain alam yang indah, Sumatera Barat kaya akan adat dan budaya yang kental. Nagari Koto Baru, Kecamatan Sungai Pagu, Kabupaten Solok Selatan, Sumatera Barat punya keindahan nan eksotis. Selain terkenal dengan kawasan Seribu Rumah Gadang, Nagari Koto Baru ini berada di pinggir Sungai Batang Bangko, dikelilingi perbukitan dan mempunyai nilai-nilai sejarah adat budaya. Adanya salah satu masjid tertua di Solok Selatan, banyak rumah gadang yang berumur ratusan tahun dan banyak jenis budaya yang masih lestari hingga sekarang. Banyak hal lainnya lagi yang menarik dari Nagari Koto ini Sobat. Daya tarik Nagari Koto Baru ini dapat terlihat sepanjang aliran Sungai Batang Bangko, mulai dari kawasan Menara Songket atau Menara Pandang SRG, hingga ke wilayah Ambayan yang juga punya potensi air panas alami. Apalagi, view nan indah ini bisa dilengkapi dengan sarana dan fasilitas penunjang lainnya di sepanjang aliran sungai di pinggir lapangan sepak bola Koto Baru. Semua ditingkatkan, kualitas dan kuantitas. Hal itu semua dilakukan proses kemajuan dan demi kenyamanan pengunjung ke depannya. Era sekarang setiap sudut kota dan pelosok desa didorong pemerintah agar berkembang dan berkelanjutan wisatanya.
Sejalan dengan hal tersebut pasti berkembang pula dunia ekonomi kreatif secara menyeluruh, terkhusus desa atau kota wisata tersebut. Selamat sore. What's really cute, just before the mosque was announcing that there will be a cultural performance about dance and silat. Well, that's actually the one that my friend has organized. There is now going to be a performance which you booked, thank you. Yeah, it is called Randai and Silat performance. Very excited. It was about the culture of the Minangkabau people, Silat and Randai. It was a very long play, even with my Indonesian skills. I would say are not too bad for a beginner. I didn't understand much, but definitely the performance was really impressive. And I also have to say, the actors and actresses, they were really good. Pegiat pariwisata Sumatera Barat, Nofrins menyatakan bahwa jika di pinggir sungai ini dapat dikelola dan ditata dengan baik, akan mendatangkan minat kunjungan wisatawan. Beruntung kawasan Sariburu Magadang ini terletak di pinggiran sungai Batang Bangko. Jika bisa dikelola dengan baik, ini akan jadi keindahan destinasi tersendiri, kata Nofrins. Jika semua ini, katanya, kawasan Sariburu Magadang, rest area, dan sungai tersebut bisa ditata dengan baik, itu akan jadi satu kesatuan yang sangat diminati wisatawan. Permainan air sebaiknya diadakan di pinggir sungai. Teknisnya bisa didiskusikan dengan yang ahli, lanjut Nofrins dengan penuh antusias. Beruntung lagi, imbuhnya, Ketua Perantau Solok Selatan atau IKAMAS, saat itu seorang irjen di Kementerian PUPR sudah membantu dengan pembangunan dinding-dinding anti banjir sepanjang sungai. Sehingga ketika kita sama Mas Yori dan Pak Menteri Basuki menunggu Presiden di Batu Sangkar, saya pribadi yang minta agar di pinggir sungai dibangun rest area seperti di pinggir-pinggir sungai di luar negeri, Singapura, Melbourne dan lainnya, ujarnya. Menurutnya,
Ketika itu, Menteri PUPR setuju dengan idenya tersebut dan langsung panggil direktur terkait dan Yori Antar untuk desainnya. Itulah bangunan-bangunan kecil di pinggir sungai di seberang panggung itu. Bahwa terkesan kurang mirip gonjong rumah gadang. Ya sekali lagi, saya tidak terlibat langsung di proyek tersebut. Tapi alhamdulillah kita punya sekarang. Gak semua daerah bisa seperti Solok Selatan, bebernya. Kemudian, bagi yang suka goes atau bersepeda dengan cara keliling kampung di Solok Selatan sangat menarik. Sepeda di sepanjang kaki bukit bukan main indahnya. Bagi yang suka jogging ataupun olahraga pagi sangat cocok, pemandangan indah dan udara sejuk selama di Nagari Koto Baru, akan selalu menemani aktivitas berolahraga kalian. Lihatlah rumah-rumah unik ini sepanjang mata memandang, sungguh luar biasa. Saya aja yang kelahiran Solok Selatan sudah bisa merasakan keindahannya. Apalagi orang luar, katanya. Semoga semua wilayah di Sumatera Barat makin maju, bertahap. Sobat Kabar Rantau dari wilayah Sumbar mana aja nih, absen dong. Demikian sobat, jangan lupa like, komen, subscribe, terima kasih.